teman-teman semua, apa kabar? Senang rasanya ya bisa kembali lagi buat teman-teman semua dengan saya Andy di sini di pertandingan matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia akan melawan Cina ya, dan AFC sendiri sudah menunjukkan wasit yang akan memimpin laga Indonesia dan Cina ya yang akan berlangsung di Kingdom. Wasit ini berasal dari Uni Emirat Arab, lagi-lagi Timur Tengah ya. Namanya itu Omar Muhammad Al-Ali, umurnya 36 tahun. Wasit ini juga yang sama kontroversial ya. Dan kita tahu bahwa Al-Ali ini wasit yang memimpin pertandingan antara Bahrain dan Australia ya, dan mengakibatkan Australia mengalami kekalahan di kandangnya sendiri 0-1. Dan Al-Ali ini juga mengusir pemain Australia ya di menit ke-77, dan itu membuat Australia agak terpincang, dan akhirnya ada gol dari sebuah serangan balik yang dibangun oleh Bahrain ya, dan Bahrain sendiri bisa memetik 3 poin. Ini juga tidak lepas dari andil besar wasit ya, dan saya pikir banyak yang diuntungkan untuk Bahrain. Untuk Al-Ali ini, dia akan memimpin laga timnas kita ya setelah kemarin dipimpin oleh wasit botak 90+6 atau 99, atau kita habis dirampok ya. Semoga saja waktu melawan Cina, Al-Ali ini bisa menjalankan fungsinya dia ya sebagai seorang wasit dengan baik, tidak melibatkan tim dari Timur Tengah. Dan yang pertarungan yang bermain adalah Indonesia melawan Cina. Ketika kita bermain di markas lawan, apapun itu sebagai tuan rumah, Cina sudah 3 kali kalah dan membutuhkan kemenangan ya. Dan saya rasa ada suatu hal yang wajar saja jika wasit ini bisa memberikan keuntungan-keuntungan buat tuan rumah, sehingga Cina bisa diuntungkan dalam pertandingan ini. Tapi ya, kita tidak boleh berprasangka buruk juga terhadap Al-Ali. Kita akan lihat saja, kan ini sudah ada pengalaman kan, bahwa setiap wasit-wasit dari Timur Tengah banyak yang merugikan timnas Indonesia, dan itu sudah beberapa kali terjadi ya. Dan Al-Ali ini terakhir memimpin di putaran kedua juga ketika melibatkan Singapura sebagai tuan rumah menghadapi Cina. Dan Cina sendiri dengan Indonesia mungkin dia belum pernah memimpin dengan tim kita ya, tapi Cina dia pernah memimpin di putaran kedua. Cina menang dengan 4 gol melawan Singapura, dan Al-Ali ini yang memimpin, dan sekarang dia akan memimpin lagi untuk kedua kali. Dan Cina bermain di kandang untuk menjamu Indonesia ya. Kita juga butuh menang karena poin bagi kita sangat berarti untuk bisa bersaing jika melihat kesempatan atau peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada ya sebagai tuan rumah bersama. Ini semua juga bisa terlepas ya dari kepemimpinan wasit, karena ini sangat menentukan. Wasit yang kemarin bagaimana dengan gregetnya, kita melihat cara kepemimpinannya dari Ahmed Al-Af dengan banyak menguntungkan tuan rumah Bahrain. Kemudian dia agak menambahkan waktu di injury time 90+6 jadi 99, sempat terjadi gol. Itu baru ditiup juga setelah satu-satunya gol di 90+9 ya, untuk bisa menambah waktu. Tetapi harus dilihat juga ada kejadian-kejadian apa yang lawan Indonesia dengan Bahrain ya. Ada banyak kejadian-kejadian yang di sana sehingga 90+6 itu bisa menjadi 90+7 atau 90+9. Dari itu, untuk memberikan kesempatan kepada tuan rumah melakukan serangan dan mendapatkan peluang menjadinya gol, dan itu faktanya terjadi di menit akhir, dan akhirnya dia bisa meniup fluid. Sekarang Al-Ali yang akan melakukan tugasnya dia ya. Memang belum melakukan pertandingan ya,
atau belum dimulai, tapi menurut saya kita harus mewaspadai terhadap Al-Ahli ini. Dan tentunya ada kapten kesebelasan kita ya, Jay Inces, yang akan memimpin dan terus akan berkomunikasi menjadi hanya kapten yang bisa berkomunikasi ya dengan wasit, dan tidak boleh pemain-pemain yang lain. Dan kita tahu bahwa Jay Inces ini punya leadership, seorang pemimpin ya di lapangan, dan semoga saja Jay bisa memimpin timnas Indonesia dengan baik, dan setiap ada keputusan-keputusan yang dianggap janggal, yang membias, maka Jay yang akan masuk untuk bisa menghampiri wasit untuk bisa menanyakan ini, termasuk kalau ada waktu yang sudah lewat dari waktu normal. Ini perlu dipertanyakan memang, dan kita harus lebih bisa bereaksi di sini ya untuk pertandingan ini, karena pengalaman sudah ada di Bahrain, dan sekarang jangan sampai terulang lagi ketika Al-Ahli ini memimpin, karena kesempatan untuk dia melakukan itu dan memberikan peluang buat Cina untuk menang ya sangat terbuka ya, dan sangat terbuka di sini. Makanya pemain-pemain kita harus hati-hati juga, dan juga soal kartu bisa saja diberikan misalnya buat Bang Jay atau buat Verdong ataupun Martin Pais ya, ini berbahaya, atau Marcelino, semua yang tidak akan bisa bermain melawan Jepang ya nantinya pada tanggal 15 November yang akan datang. Jadi pemain-pemain harus hati-hati di sepanjang laga, dan kita juga berharap Al-Ahli ini bisa memimpin dengan baik dan tidak sekontroversial yang dilakukan oleh Ahmed Al-Ahkaf ya. Dan itu harapan kita semua di pertandingan ini, dan berjalannya dengan baik karena dengan kepemimpinan wasit yang bagus, dan pertandingan juga akan bagus, dan kita akan melihat ya teman-teman ya, bagaimana cara Al-Ahli ini memimpin di laga antara timnas Indonesia menghadapi timnas Cina, karena itu menang yang kita butuhkan. Dan peluang kita untuk bisa mendapatkan angka melawan Jepang, walaupun Jepang itu tim yang kuat, tidak terkalahkan di grup C, sangat terbuka ya untuk bermain di kandang, dengan apalagi dengan hadirnya seorang Kevin Dix dan pemain belakang kita yang semakin kuat ya, perpaduan antara Kevin Dix, Jay Inces maupun Hilgers, ini akan membuat Jepang itu mewaspadai juga, karena kita ketambahan pemain belakang. Ini akan menyulitkan bagi pemain-pemain Jepang, termasuk dengan pemain-pemain Arab Saudi yang nantinya akan bermain setelah Jepang ya di tanggal 15 dan 19. Kita akan bertempur di sana untuk melawan Arab ya, dan Arab kita sudah tahan imbang 1-1 di Jeddah kemarin ya. Mereka nampaknya juga akan was-was juga ketika datang ke Jakarta. Dan dengan penampilan pemain-pemain baru kita yang bagus ya, mereka juga tahu bahwa Indonesia sudah menambah lagi seperti Miss Hilgers dan Eliano, dan mungkin akan dipercepat proses sehingga Kevin Dix bisa bermain nantinya ya, dan ini akan membuat mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan kita dengan kiper andalan kita yaitu Martin Pais. Dan sekarang kita fokus dulu ke Cina ya, dan sangat diharapkan ya, kita berharap bahwa Al-Ahli ini bisa menjalankan fungsi dan tugas dia dengan baik ya sebagai seorang wasit, dan tidak aneh-aneh di lapangan untuk memimpin pertandingan Indonesia menghadapi Cina nantinya. Oke teman-teman, yang bisa saya sampaikan di saat ini, terima kasih dan amatuh.